Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini kita akan teruskan dalam renungannya di Mazmur. Mazmur 86, doanya Daud. Mari saya bacakan. Senengganlah telingamu, ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Pihalalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa kau hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berbalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Ini yang Mazmur yang dikatakan Mazmur yang dipanggil doa. Salah satu daripada 5 Mazmur yang bersifatkan doa. Kalau kita lihat di Mazmur 17, 90, 102 dan 142. Itunya semua Mazmur yang ada sifatnya seperti doa, ya. Jadi kalau kita lihat doa begini, kita tidak seberapa pentingkan daripada strukturnya, tapi kita melihat isi-isi daripada doanya Daud. Adanya seruhan, adanya juga pujian, ada juga kesyukuran. Dia naikkan doa ini. Tapi yang penting di sini, apa yang kita boleh lihat daripada doa ini, dari ayat 1 hingga 7, dia telah mengatakan bahawa satu macam syarat untuk berdoa, ya, yang di mana doa itu Tuhan akan dengar. Ini syaratnya. Kita belajar banyak sekali tentang doa dengan berkesan, apakah caranya doa yang kita harus ada. Tapi di sini kita boleh lihat beberapa syarat yang Daud mengatakan. Kalau di ayat kedua, ya, kita lihat di ayat yang kedua adalah dia katakan sendiri dia orang yang percaya kepadanya, adalah orang yang Tuhan kasihi, dan juga dia mengatakan bahawa sendiri adalah orang yang berdoa, ya. Di ayat 3, 5, 6, 7, ya. Jadi dia katakan sendiri adalah orang yang Tuhan kasihi dan adalah orang yang percaya kepada Tuhan,
dan di sini dia berseru. Dia adalah seorang yang suka berdoa, ya, sepanjang hari. Dia sudah biasa, satu kebiasaan bagi dia. Jadi dia yang dikasihi, dia yang percaya kepada Tuhan, dia orang yang sentiasa berdoa. Ini telah menggambarkan satu sifat kepada orang yang berdoa, ya. Kita harus belajar daripada itu, ya. Dan juga di ayat 8 hingga 13 dia telah mengatakan tentang kekuatannya Tuhan, ya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak dapat ditandingi. Tidak ada seperti yang kau buat, ya, di ayat 8 tu. Keajaibannya, apa yang dia jadikan, Tuhan itu besar dan dahsyat. Okay? Jadi itu yang di mana dalam doanya dia naikkan pujian itu kepada Tuhan. Dan dia juga akhirnya baru dia mengatakan bahawa kesengsaraan yang dia ada orang yang sombong menyerang dia, orang yang sentiasa mau dia mati, itu daripada satu seruannya. Jadi di sini kita melihat dalam doa ini, mungkin anda tidak berasa ada susunannya, tapi doa tetap doa. Di mana doanya dia puji Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan dia naikkan kesyukuran kepada Tuhan. Yang paling saya menyentuh saya di sini, yang harusnya kita belajar bersama-sama adalah dia berseru kepada Tuhan sepanjang hari. Ini adalah satu kebiasaan yang kita harus ada, yang harus kita membubuk dalam diri kita. Kalau kemarin dalam Mazmur 85 saya mengatakan dalam waktunya sekarang kita harus belajar macam mana mendengar suaranya Tuhan, untuk kita siapkan diri untuk masuk dalam norma yang baru ini. Ya, waktunya semuanya ini habis, kita akan masuk dalam satu era yang baru sudah. Semuanya akan berubah. Jadi inilah persiapannya, kita harus mendengar kepada Tuhan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Itu yang penting. Dalam doa itulah yang harus terjadi. Dengar daripada Tuhan dan kita boleh bercakap dengan Tuhan. Adalah komunikasinya dua arah yang kita harus lakukan dalam doa kita. Saya mendorong kita semua, saudara-saudari, tidak lambat kalau kita mula berdoa, ya. Itu doanya adalah satu kebiasaan yang harus kita ada. Biar doa tentang kesengsaraan, doa untuk kesyukuran, doanya seruhan, doanya naikkan pujian. Kita harus biasakan diri seperti Daud mengatakan di sini. Ya, adalah di mana dia tahu apakah syaratnya yang ada. Dia sendiri adalah orang yang boleh berdoa, harus berdoa, dan doanya Tuhan mendengar. Ya, saya mendorong kita semua, tambahkan waktunya doa dalam kehidupan kita. Apa saja kamu doakan, naikkan seruanmu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa 5 minit tu macam 5 jam, ya. Itulah sebab kadang-kadang kita tidak tahu dan macam mana kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukan susah, hanya kita mau ada waktunya datang kepada Tuhan dan bercakap dengan Tuhan. Amin. Jadi saya mendorong kita semua untuk melakukan ini, seperti Mazmur 86, Mazmurnya tentang doa Daud. Amin. Dan hari ini adalah hari Ahad. Kita berjumpa lagi di tempat masing-masing untuk melakukan ibadah. Dan hari ini ibadahnya adalah ibadah kita lakukan adanya jamuan suci bersama-sama. Jadi lakukan dengan baik-baik, ikut arahan yang ada. Jadi berdoalah dan siapkan diri, dan kita melakukan ibadah bersama-sama, dan juga
mengambil jamuan kudus bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Ada hari yang baik, yang sentiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan yang berkelimpahan. Amin.